Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Primagra ini dengan NIM 276 dan rekan saya Fadiaun Putri dengan NIM 273, Lala Triambarwati dengan NIM 270, Virus Nur Amalia dengan NIM 286. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan perencanaan laba, analisis biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba atau CFV, analisis biaya, volume, laba atau cost, volume, profit, CFV, dan analisis merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana pengaruh keputusan operasi dan pemasaran terhadap laba berdasarkan pemahaman atas hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis CFV memiliki beberapa aplikasi. Yang pertama, menetapkan harga jual produk dan jasa. Yang kedua, memperkenalkan produk atau jasa yang baru. Yang ketiga, menggantikan sebuah peralatan. Yang keempat, menentukan titik impas. Yang kelima, memutuskan apakah produk atau jasa tertentu seharusnya dibeli atau dibuat. Yang keenam, menentukan bauran produk terbaik. Yang ketujuh, melakukan analisis strategis dengan menggunakan bagaimana jika. Analisis CFV didasarkan pada metode explicit mengenai hubungan antara tiga faktor, yaitu biaya, penjualan, dan laba, serta bagaimana perubahan dari tiga faktor tersebut dengan cara yang dapat diprediksi ketika volume aktivitas juga berubah. Model CFV, yaitu laba operasi sama dengan penjualan dikurang total biaya, yang dimana laba merupakan laba eksklusif dari produk yang luar biasa atau penjualan yang terjadi berulang-ulang kali dan dihitung sebelum pajak. Jika perusahaan tidak memiliki produk yang luar biasa atau penjualan yang terjadi berulang kali, laba operasi hanyalah laba-laba sebelum pajak, yang dimana rumusnya penjualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba operasi, atau Q dikali P sama dengan F ditambah buka kurung Q dikali V tutup kurung ditambah N. Keterangannya, Q sebagai unit yang terjual, P sebagai harga jual per unit, F sebagai total biaya tetap, V sebagai biaya variabel per unit, N sebagai laba operasi. Margin kontribusi, total margin, kontribusi, rasio margin, dan laporan laba rugi. Margin kontribusi per unit atau unit contribution margin merupakan selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit, atau margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Total margin kontribusi atau total contribution margin merupakan margin kontribusi per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Rumusnya, total margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dikali jumlah unit yang terjual. Yang ketiga, laporan margin kontribusi atau contribution margin ratio yang merupakan rasio margin kontribusi per unit terhadap harga jual per unit. Yang rumusnya, harga jual per unit dikurang harga variabel per unit dibagi harga jual per unit. Laporan laba rugi kontribusi atau contribution income statement menetapkan fokus pada perilaku biaya yang memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel. Biaya variabel dikurangkan dari penjualan agar dapat mendapatkan total
margin kontribusi. Peran strategis analisis terhadap CFV. Analisis CFV membantu perusahaan memberikan informasi mengenai bagaimana perubahan volume penjualan mempengaruhi biaya dan laba. Yang kedua, analisis CFV memberikan sarana untuk memprediksi implikasi pertumbuhan penjualan terhadap laba. Yang ketiga, analisis CFV menunjukkan resiko peningkatan biaya tetap jika volume penjualan menurun. Yang keempat, analisis CFV penting untuk digunakan dalam perhitungan biaya siklus hidup maupun perhitungan biaya berdasarkan target. Yang kelima, analisis CFV dapat digunakan untuk menentukan proses produksi yang paling hemat biaya. Yang keenam, analisis CFV digunakan pada tahap-tahap terakhir siklus hidup biaya untuk membantu menentukan sistem pemasaran dan distribusi terbaik. Yang ketujuh, analisis CFV dapat membantu untuk menilai daya tarik program diskon atau rencana promosi. Yang kedelapan, analisis CFV berperan mengidentifikasikan metode produksi yang biayanya paling efektif, meliputi otomatisasi, alih daya, dan manajemen kualitas total. Yang terakhir, analisis CFV berperan untuk menilai profitabilitas produk baru dan daya tarik fitur baru dari produk yang telah ada. Yang selanjutnya, analisis CVP untuk perencanaan titik imbas. Titik awal dalam banyak perencanaan bisnis adalah bagaimana menentukan titik imbas atau break-even point, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya dan labanya nol. Titik tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan analisis CVP. Model CVP dipecahkan dengan cara memasukkan nilai-nilai untuk biaya variabel per unit, harga, total biaya tetap, ketentuan bahwa laba yang dilihat sebelum pajak sama dengan nol, dan kemudian memecahkan nilai Q dengan dua cara, yaitu metode persamaan dan metode margin kontribusi. Untuk metode persamaan, di sini ada dua metode. Yang pertama, metode persamaan untuk titik imbas dalam satuan unit. Titik imbas dalam unit penjualan atau Q sama dengan penjualan dalam unit. Rumusnya, penjualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba operasi, atau Q kali P sama dengan F ditambah Q kali V ditambah N. Penyelesaian untuk Q, asumsikanlah N itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, metode persamaan untuk titik imbas dalam satuan dolar. Titik imbas dalam dolar penjualan atau Y sama dengan penjualan dalam dolar. Untuk rumusnya, penjualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba operasi, atau Q kali P sama dengan F ditambah Q kali V ditambah N, atau Y dibagi P dikali P sama dengan F ditambah Y dibagi P dikali V ditambah N, atau Y sama dengan F ditambah V dibagi P dikali Y ditambah N. Yang selanjutnya, untuk metode margin kontribusi, di sini juga ada dua metode. Yang pertama, metode margin kontribusi untuk titik imbas dalam satuan unit. Titik imbas dalam unit penjualan, untuk rumusnya, Q sama dengan F ditambah N dibagi dengan P dikurangi F. Yang kedua, metode margin kontribusi untuk titik imbas dalam satuan dolar. Titik imbas dalam dolar penjualan dengan rumus Q sama dengan F ditambah N dibagi P dikurangi dengan V dibagi dengan P. Yang selanjutnya, grafik CVP mengilustrasikan bagaimana tingkat pendapatan dan total biaya berubah pada berbagai tingkat output. Bisa dilihat, ini adalah contoh grafik CVP. Diketahui bahwa pada tingkat penjualan yang lebih rendah dari 125 unit, garis pendapatan itu berada di bawah garis biaya, sehingga menghasilkan kerugian. Sebaliknya, seluruh titik di atas 125 unit itu menunjukkan terjadinya laba. Yang selanjutnya, grafik laba volume.
mengilustrasikan bagaimana tingkat laba berubah pada berbagai tingkat output. Dapat dilihat bahwa pada grafik tersebut, pada titik 125 unit, labanya itu 0. Dan laba positif muncul pada tingkat penjualan lebih besar dari 125 unit. Kemiringan garis laba volume adalah margin kontribusi per unit. Oleh karena itu, grafik laba volume dapat digunakan untuk membaca secara langsung bagaimana total margin kontribusi dan laba berubah ketika tingkat penjualan juga berubah. Yang selanjutnya, analisis CVP untuk perencanaan laba. Analisis CVP dapat digunakan untuk menentukan tingkat penjualan yang dibutuhkan agar mencapai tingkat laba yang diharapkan. Mencari laba yang diharapkan meliputi perencanaan pendapatan, perencanaan biaya, dan pencatatan akuntansi untuk aplikasi pajak penghasilan, atau apabila perencanaan itu ditunjukkan untuk laba yang diharapkan setelah pajak. Untuk yang pertama, perencanaan pendapatan. Analisis CVP membantu manajer dalam perencanaan pendapatan guna menentukan pendapatan yang dibutuhkan agar mencapai tingkat laba yang diharapkan. Yang kedua, perencanaan biaya. Untuk keputusan perencanaan biaya, seorang manajer itu mengasumsikan jumlah penjualan dan laba yang diharapkan telah diketahui, tetapi ingin menemukan nilai biaya variabel atau biaya tetap yang dibutuhkan untuk mencapai laba yang diharapkan pada jumlah penjualan yang diasumsikan. Yang ketiga, memasukkan pajak penghasilan ke dalam analisis CVP. Kebutuhan manajer mengenai biaya dan harga biasanya harus memasukkan pajak penghasilan karena pajak mempengaruhi jumlah laba untuk tingkat penjualan tersebut. Selanjutnya, analisis CVP untuk perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pendekatan biaya berdasarkan aktivitas mengidentifikasi penggerak biaya untuk aktivitas biaya tidak langsung pada tingkat terperinci, seperti persiapan mesin, penanganan bahan baku, inspeksi, serta rekayasa. Dalam klasifikasi aktivitas dibagi dalam 4 tingkat. Pertama, unit, 2 kelompok produk, 3 produk, dan yang terakhir, fasilitas. Untuk biaya tingkat unit adalah berdasarkan volume, dan untuk kelompok produk dan fasilitas tidak berdasarkan volume. Maka dari itu, disebut biaya tetap. Tetapi biaya kelompok produk dan biaya produk berubah seiring dengan jumlah kelompok produk atau jumlah produk yang berubah. Dan CVP berbasis perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memperhitungkan hal tersebut. Model CVP berdasarkan aktivitas dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut. F sama dengan FUA plus FA, di mana FUA adalah biaya tetap berdasarkan volume, bagian biaya tetap yang tidak berubah seiring dengan penggerak biaya aktivitas. FA adalah bagian biaya tetap yang tidak berubah seiring dengan penggerak biaya aktivitas. Kedua, kita menetapkan istilah sebagai berikut. VA adalah biaya per kelompok produk untuk penggerak biaya berdasarkan aktivitas. B, jumlah unit dalam satu kelompok produk. VA per B adalah biaya per unit produk untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan kelompok produk. Ketiga, model CVP untuk perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah I sama dengan V pangkat VB, F pangkat VB plus N per P min V min dalam kurung V pangkat AB per B. Metode ini berasumsi bahwa kita menggunakan ukuran kelompok produk yang konstan dan jumlah kelompok produk yang berubah-ubah ketika volume berubah. Tetapi jumlah kelompok produk harus berubah bilangan bulat. Analisis sensitivitas dari hasil CVP. Analisis CVP menjadi alat strategis yang penting ketika manajer menggunakannya untuk menentukan sensitivitas laba terhadap perubahan yang mungkin dapat terjadi pada biaya atau volume penjualan.
Analisis sensitivitas atau sensitivity adalah nama untuk berbagai metode yang menelaah bagaimana perubahan jumlah unit jika faktor-faktor yang dilibatkan dalam memprediksi jumlah unit tersebut juga berubah. Analisis sensitivitas sangat penting ketika terdapat banyak ketidakpastian akan potensi tingkat volume penjualan, biaya, atau biaya di masa yang akan datang. Ada 3 metode yang biasanya digunakan dalam analisis sensitivitas. Yang pertama, margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Kedua, margin pengamanan. Dan yang ketiga, pengungkit operasi. Analisis bagaimana jika dari penjualan rasio margin kontribusi merupakan kalkulasi dari jumlah unit pada berbagai tingkat faktor yang memengaruhi jumlah unit tersebut. Analisis bagaimana jika adalah pendekatan terhadap analisis sensitivitas ketika ketidakpastian terjadi. Margin pengaman merupakan jumlah penjualan yang direncanakan di atas titik impas. Rumusnya, margin pengaman sama dengan penjualan yang direncanakan dikurangi penjualan pada titik impas. Margin pengaman juga dapat digunakan sebagai rasio, yaitu presentasi penjualan. Rasio margin pengaman sama dengan margin pengaman dibagi penjualan yang direncanakan. Rasio margin pengaman merupakan ukuran yang bermanfaat untuk membandingkan risiko dari 2 atau lebih dari 2 alternatif produk. Produk dengan rasio margin pengamannya relatif rendah lebih beresiko pada 2 produk dan oleh karena itu biasanya membutuhkan perhatian lebih besar dari pihak manajemen. Pengungkit operasi merupakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Pada beberapa kasus, seperti produksi suku cadang dan komponen listrik tertentu, biaya bahan baku juga relatif rendah, sehingga biaya tetap sangat tinggi jika dibandingkan dengan total biaya. Dalam konteks ini, analisis GPP memainkan peran strategis yang sangat penting, karena laba lebih sensitif terhadap jumlah unit yang diproduksi dan dijual. 5 tahap pengambilan keputusan strategis untuk analisis GPP. 1. Menentukan isu strategis di sekitar masalah. 2. Mengidentifikasikan alternatif tindakan. 3. Memperoleh informasi dan melakukan analisis terhadap alternatif. 4. Didasarkan strategis dan analisis. Pilih dan implementasikan alternatif yang diinginkan. Dan yang kelima, menyediakan evaluasi terus-menerus mengenai efektivitas implementasi pada tahap 4. Kemudian selanjutnya adalah analisis GPP untuk 2 produk atau lebih dari 2 produk. Nah, biasanya perusahaan ini menghasilkan atau menjual eceran 2 atau lebih dari 2 produk. Nah, kemudian misalkan perusahaan tersebut memiliki beberapa produk, mungkin ratusan atau ribuan produk, perusahaan ini akan sulit mengalkulasikan dan menginterpretasikan karena banyaknya titik impas. Kemudian selain itu juga, perusahaan ini akan sulit menentukan bagaimana biaya tetap perusahaan seharusnya dialokasikan antar produk. Jadi karena pendekatan umum yang digunakan perusahaan tersebut adalah pendekatan menggunakan rasio margin kontribusi atau contribution margin ratio atau CMR. Kemudian maka CMR diestimasikan sebagai berikut, di mana P sama dengan 2V atau V sama dengan setengah P. Di kasus tersebut apabila jika perusahaan memiliki kebijakan penetapan harga bagi seluruh produknya, yaitu sebesar 2 kali lipat dari biaya variabelnya, yaitu dengan rumus CMR sama dengan P min V per P sama dengan P min setengah P per P sama dengan 50%. Kemudian di kasus berikutnya, apabila perusahaan tersebut hanya memiliki 2 atau 3 produk, nah perusahaan ini mengalkulasikan titik impas menggunakan margin kontribusi rata-rata tertimbang atau CMR
bagi sejumlah kecil produk didasarkan pada asumsi bahwa bauran penjualan, yaitu proporsi setiap produk yang dijual, akan tetap konstan. Selanjutnya adalah asumsi dan keterbatasan dari analisis TPP. Yang pertama ada linearitas, rentang yang relevan, dan biaya bertahap. Jadi model CVP ini berasumsi bahwa pendapatan dan total biaya adalah linear pada rentang aktivitas yang relevan. Nah, kemudian meskipun perilaku biaya aktual tidak linear, jadi yang digunakan adalah konsep tentang yang relevan dengan rentang output tertentu yang terbatas, total biaya diharapkan meningkatkan mendekati tingkat yang linear. Kemudian selanjutnya adalah biaya bertahap. Itu perilaku biaya berdasarkan pengujian yang begitu bertahap sehingga pendekatan melalui rentang yang relevan tidak dapat dijalankan. Kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasikan biaya tetap dan biaya variabel untuk analisis CVP. Nah, di sini terdapat masalah, yaitu pihak manajemen ingin mengkalkulasikan titik impas produk baru dari household furnishing in. Produk barunya adalah meja komputer yang dirancang agar mudah dirakit dan dimaksudkan untuk dijual dengan harga akhir yang rendah di pasar. Nah, masalahnya adalah apakah biaya gaji presiden direktur merupakan biaya tetap yang relevan untuk kalkulasi tersebut. Nah, ternyata hal tersebut jawabannya adalah tidak, karena gaji presiden direktur tidak berubah seiring dengan adanya pengenalan HFI terhadap meja komputer. Nah, jadi biaya tersebut adalah merupakan biaya tetap bagi perusahaan, tapi tidak relevan untuk analisis profitabilitas jangka pendek dari produk baru. Kemudian dalam mengidentifikasi biaya tetap, dalam analisis jangka pendek, biaya tetap yang relevan merupakan biaya tetap yang diharapkan berubah seiring dengan pengenalan produk baru. Biaya tetap yang relevan meliputi biaya-biaya dari setiap fasilitas produksi yang baru, gaji karyawan produksi yang baru, dan biaya-biaya yang serupa. Nah, kemudian sebaliknya untuk analisis jangka panjang terhadap titik impas, seluruh biaya tetap saat ini dan biaya tetap yang diharapkan di masa yang akan datang, yaitu berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penjualan produk merupakan biaya yang relevan. Kemudian sementara itu untuk mengidentifikasi biaya variabel, akuntan manajemen harus berhati-hati untuk memasukkan seluruh biaya variabel yang relevan, tidak hanya biaya produksi, tetapi juga biaya penjualan dan distribusi.